Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM Kepoh Baru sekaligus Sahibul Bait ya, Sahibul Hajah. Kemudian Bapak-bapak dan ibu sekalian, segenap jajaran struktural PCM Kepoh Baru maupun dari ranting ya, yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah dalam upaya kita mentradisikan kajian ketarjian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, topik kita insya Allah berkaitan dengan fikih ibadah korban menurut tarjih Muhammadiyah. Tapi sebelumnya, yang penting untuk kita coba pahami dulu atau kita baca dulu berkaitan dengan maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah tentang 1 Dzulhijjah. Tentang apa? 1 Dzulhijjah, 9 Arafah atau 9 Dzulhijjah ya, atau disebut Arafah itu, Yaumul Arafah. Kemudian 10 Dzulhijjah disebut Yaumun Nahri atau Idul Adha. Dalam hisab hakiki wujudul hilal. Dalam apa Pak Bu? Hisab hakiki wujudul hilal. Sebagaimana yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan Pusat Muhammadiyah. Insya Allah 10 Dzulhijjah atau Yauma Idul Adha gitu, atau Yauman Nahri itu jatuh pada hari Jumat Wage. Jumat Wage tanggalnya 6 Juni 2025. Tapi 1 Dzulhijjahnya itu jatuh hari Rabu tanggal 28 Mei. Yang menarik ketinggian hilal, karena kan hisab hakiki wujudul hilal itu syaratnya 3. Yang pertama, sudah terjadi ijtima atau konjungsi. Yang kedua, ijtima'nya qoblal ghurub, sebelum matahari terbenam. Kemudian yang ketiga, ketika matahari terbenam, piringan bulan bagian atas sudah berada di atas ufuk. Itu yang dihitung berapa ketinggian derajatnya. Ternyata Pak Bu, ini penting ya, hanya 1 derajat lebih 17 menit 7 detik. Artinya tidak sampai 3 derajat. Sebagaimana persyaratan imkanur ru'yah yang disepakati oleh Mabims, Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Karena pemerintah menggunakan kriteria imkanur ru'yah yang mana syaratnya 3 derajat. Untuk imkanur ru'yah harus ketinggian hilal berapa? 3 derajat. Dan titik elongasi 6,4. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, potensi berbeda. Potensi apa? Berbeda. Jadi kita Jumat Wage itu Idul Adha, kemungkinan pemerintah hari Sabtu tanggal 7. Kemungkinan. Karena melihat data hasil hisab hakiki wujudul hilal tidak sampai 3 derajat. Tapi kalau nanti pemerintah dalam sidang isbat kok sama, berarti alhamdulillah. Kalau beda, yang memunculkan beberapa pertanyaan gitu. Id
jatuh di hari Jumat, itu bagaimana status sholat Jumat? Wajib atau enggak? Gitu. Tapi yang jelas Rasulullah tetap sholat Jumat. Yang kedua, bagaimana status penyembelihan hewan kurban yang syirkah? Yang syirkah itu. Syirkah dalam sapi. Bisa jadi salah satu anggotanya itu bukan warga kita. Non warga kita ya. Itu sholatannya Sabtu, disembelih Jumat, sah atau enggak itu? Sah atau enggak, Bu? Dibelesek. Jawabannya singkatnya enggak sah itu. Kenapa enggak sah? Dia menyembelih sebelum sholatan. Dan jenengan mau atau enggak mengalah untuk supaya nyembelihnya Sabtu biar temannya sah. Kadang-kadang ya ego. Saya sudah sholat Id hari Jumat kok suruh nyembelih Sabtu. Tapi kalau dalam fikih ya belum ada di fatwa tarjih. Tapi saya sudah bisa ngasih jawaban berdasarkan fikih. Di sana dikatakan wa in ikhtalafa waktu syarikaini fa akhirhuma. Kalau terjadi perbedaan Idul Adha antara dua orang yang bersekutu atau yang bersirkah, itu fa akhirhuma. Milih waktu yang terakhir. Berarti kalau Jumat dengan Sabtu, yang Jumat ngalah disembelihnya hari Sabtu, meninggalkan keutamaan menyembelih di Yaumun Nahri supaya apa? Temannya menjadi sah itu. Secara fikih gitu, Pak. Ya, meskipun saya dapat pengaduan nih di sini, Pak, ya tetap kudu melok yang lebih dulu gitu. Nah, untungnya itu yang non warga kita itu ya gak popo wae. Sapiku beleh melok awakmu, tapi aku tetap sisuk lagi apa? Salatan. Ada yang gitu juga. Yang berikutnya problem misalnya, tapi ini tidak ada kaitannya dengan fikih ya. Ya nanti kalau disembelih dulu itu pembagiannya bagaimana? Apalagi di beberapa desa itu korban itu masih, spirit korban itu masih rendah. Kalau disembelih dulu enggak berbarengan dengan yang lain, takutnya yang minta semakin banyak, panitia jadi bingung gitu. Nah, itu kan beberapa pertimbangan gitu. Dan nanti juga berkaitan dengan Arafah itu. Dan jenengan kan enggak haji, disunahkan apa? Puasa Arafah. Bolehkah berpuasa Arafah tidak bersamaan dengan wukuf di Arafah? Nah, itu beberapa persoalan ya yang penting untuk kita dalami pada kajian ini. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, karena topiknya berkaitan dengan korban dulu ya. Kita awali dengan apa yang disebut dengan korban. Korban dalam bahasa Arab itu disebut udhiyah. Udhiyah itu ada hubungannya dengan waktu duha. Hewan yang disembelih di waktu duha itu disebut apa? Udhiyah. Karena awal pelaksanaan kita menyembelih hewan korban itu di waktu duha. Dan umumnya juga disembelih di waktu apa? Duha. Jarang kan yang jenengan nyembelih sore itu, malam itu. Kan enggak ada ya. Rata-rata itu waktu duha. Salatnya disebut Idul Adha karena memang dilaksanakan juga di waktu apa? Duha. Secara istilah yang disebut korban itu ma yudbahu minan na'ami yauman nahri wa ayyamat tasyriki taqarruban ilallahi ta'ala. Yang disebut korban itu apa atau hewan yang disembelih, tapi hewannya itu harus na'am. Na'am itu jamaknya al-an'am. Na'am itu mufrad, jamaknya apa? Al-an'am. Ada suratul an'am. Artinya apa, Bu? Surah Al-An'am artinya apa, Bu? Binatang atau hewan, Bu? Apa bedanya binatang dengan binatang ternak, tapi tidak sama dengan yang ada dalam bahasa Indonesia, Pak, Bu. Meliputi 3 jenis. Apa? Unta, sapi, dan
kambing, ibilun bakoron gunamun. Sehingga orang korban pakai ayam, boleh atau enggak Bu? Enggak korban ya? Kalau pakai kerbau boleh atau enggak? Kenapa kok boleh? Jenis sapi. Meskipun kerbau dengan sapi itu bahasa Arabnya beda. Kalau sapi itu bakoron, kalau korban itu jamusun. Jamus. Beda, tapi satu jenis. Dan zakatnya sama. Jadi zakat kerbau dikiaskan dengan zakat sapi. Kalau sudah 30 ekor wajib dizakati. Dan di Kudus, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, itu korban kerbau itu sangat populer. Karena itu salah satu ajarannya Sunan apa? Orang Muhammadiyah nggak punya sunan ya. Wali juga nggak ada. Adanya wali murid, wali santri itu. Sunan Kudus itu. Sunan Kudus itu mengajarkan kalau korban pakai apa? Kerbau. Jadi ada 3 jenis hewan tadi ya. Unta itu umurnya 5 tahun harus musinah ya, selain wedus atau kambing yang disebut makzun, kambing Jawa atau kambing kancang, itu harus musinah. Musinah itu 2 tahun ke atas. Kalau unta 5 tahun, masuk tahun ke 6. Sapi 2 tahun, masuk tahun ke 3 atau maksudnya genap 2 tahun. Kemudian namun kambing itu ada 2. Yang pertama do'nun, domba atau biri-biri. Itu umurnya 1 tahun. Atau kurang dari 1 tahun tapi sudah powel. Powel itu pupak ya. Itu. Tapi harus sudah setengah tahun atau 6 bulan itu. Jadi powel atau genap 1 tahun itu dianggap sudah balik. Gitu. Jadi baliknya kambing domba atau ngatek Pak, itu ditandai dengan tahun. Kalau sudah genap 1 tahun. Atau sudah powel, berarti dia baliknya kayak orang itu sudah ikhtilam. Ikhtilam itu mimpi basah. Kalau ibu-ibu atau perempuan sudah haid itu. Kan balik kita itu bisa dengan umur, bisa dengan tanda ya. Sudah mimpi basah atau haid gitu. Sehingga seseorang yang sudah usianya 15 tahun itu sudah dihukumi apa? Balik. Sehingga jenengan Pak Bu itu sudah balik semuanya insya Allah. Kecuali anaknya yang di bawah itu. Karena sudah 15 tahun. Wis nikah kok belum balik. Ini. Kan enggak mungkin. Ini. Yang kedua tadi, haid. Misalnya perempuan 10 tahun kok sudah haid, berarti sudah dihukumi balik. Atau sudah ikhtilam, mimpi basah. Hewan semacam itu juga. Kalau kambing biasa atau makzun itu 2 tahun. Itu ya. Itu berkaitan dengan hewan korban. Kalau menyembelih kuda, rusa, boleh atau enggak Pak Bu? Menyembelih kuda untuk korban, boleh enggak Bu? Halo Bu. Kuda boleh atau enggak? Boleh enggak punya? Berarti hukumnya sah atau enggak? Sah. Jenengan kayak Hasan itu. Ini penting saya sampaikan Pak. Karena buku atau kitab yang dibaca kebanyakan orang Muhammadiyah itu dari Hasan ya. Hasan itu punya terjemahan Bulughul Maram yang diterbitkan oleh penerbit Diponegoro itu. Kan tidak hanya terjemahan tapi ada keterangan. Di keterangannya korban dengan kuda dan rusa dan lainnya sah gitu. Tapi itu pendapat yang syad. Syad itu pendapat yang nyeleneh, menyalahi jumhur ulama. Dalam Al-Qur'annya kan alama razaqahum min bahimatil an'am. Sehingga hanya 3 itu. Jadi setidaknya Hasan itu melampaui zamannya Pak. Tapi kadang-kadang terlalu kecepatan. Ya, memang beberapa hal memang ya Hasan itu luar biasa, tapi kalau di sini ya kurang pas gitu. Oke ya.
Waktunya 3 tadi. Yaumun Nahri tanggal 10, tapi diawali dengan sholat id dulu. Dengan sholat apa? Id dulu. Meskipun dalam mazhab Syafi'i membolehkan ketika terbit matahari ditambah lamanya orang sholat id dan khutbah. Sholat itu kan 2 rakaat. Setelah itu menyembelih boleh meskipun belum selesai sholat id. Tapi kalau pandangan tarjih sebagaimana mazhab Hambali, itu harus ba'da sholatil id, setelah sholat id. Dan apakah harus menunggu penyembelihan imam? Ini penting Pak Bu. Karena kalau mengikuti mazhab Maliki itu menunggu penyembelihan imam. Jadi kalau jenengan lihat di kerajaan Maroko Pak, itu kepala negara itu menyembelih dulu, baru diikuti rakyat. Tapi kalau ditarjih ya cukup setelah selesainya sholat id. Ya, karena kita kalau menunggu imam, imamnya siapa juga bingung juga itu. Imam sholat atau imam kepala negara? Atau kalau warga Muhammadiyah, ketua PP Muhammadiyah Pak Hidar Nasir, ya kan dia repot juga gitu. Kalau hanya imam sholat, bisa jadi imam sholat itu ekonominya biasa, nggak ikut korban kan itu. Itu ya. Nah terus hari-hari tasyrik boleh tadi, tanggal 11, 13, 14. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Tapi jumhur Pak, hanya 3 hari. Berarti tanggal 10, 11, 12, 13 enggak ada. Jadi 13 itu tasyrik saja. Kalau 10 itu nahar atau menyembelih saja. Kalau 11, 12 itu ya menyembelih ya tasyrik gitu. Maksudnya paham atau enggak? Tasyrik itu Pak Bu ya. Tasyrik itu maksudnya tasyrikul lahmi. Yaitu daging itu diletakkan di arah timur. Maksudnya apa? Bukan. Dulu di zaman Nabi itu daging kan melimpah. Belum ada pengawetan daging model sekarang dimasukkan freezer. Bu saya tanya, Bu dijawab ya. Jujur jawabnya. Daging korban kemarin masih Bu di freezernya ya. Jawab jujur Bu, jujur. Habis ya? Siapa tahu masih tersimpan dalam kulkas kan nggak tahu saya. Oh, iso korban itu selentek Pak. Kalau masih itu rasanya wis sepo Bu. Jadi meskipun kayaknya daging tapi rasanya tetap tempe gitu. Nah, maksud tasyrik itu apa? Arah timur karena daging itu dulu di dendeng. Sehingga kalau jenengan dendeng itu kan mepe daging. Kalau jenengan mepe daging itu pertama kali yang dilihat arah mana Pak Bu? Timur atau barat? Wis gak ndek pengalaman jenengan mepe daging. Wis mepe gabah. Eneng udah mepe gabah itu pertama kali arah mana Pak Bu sing dilihat? Timur, berkaitan dengan sinar matahari. Makanya disebut tasyrik. Disebut apa? Tasyrik itu. Yang mana Nabi mengatakan kullu ayyami tasyriki dzibhun. Setiap hari-hari tasyrik itu boleh menyembelih. Sehingga mazhab Syafi'i tanggal 14 itu ya tetap boleh menyembelih. Sehingga waktunya 4 hari. Maksud waktunya apa? 4 hari. Tanggal 10 dimulai dari setelah sholat. 11, 12, 13 disebut hari-hari tasyrik, berakhir dengan ghurubus syamsi, terbenamnya matahari. Niat korban itu taqarruban ilallahi ta'ala. Niatnya ibadah. Niatnya apa? Ibadah. Sehingga korban itu ada 2 dimensi. Dimensi spiritual dan dimensi sosial. Spiritual karena meneruskan korban manusia yang pertama, Adam itu punya anak Habil dan Qabil. Sudah disuruh apa? Berkorban. Ibrahim Khalilullah itu juga sudah diperintahkan berkorban, diuji oleh Allah setelah sekian tahun mendambakan seorang anak. Punya anak mesti diuji. Suruh apa? Menyembelih. Wa fadainahu bidzibhin azim. Terus diteruskan oleh sunnah Nabi Muhammad.
Sehingga ketika Nabi Muhammad ditanya, "Ma hadhil adhahi?" Apa ini ya Rasulullah? Untuk apa korban ini? Dan Nabi menjawab, "Sunnatu abikum Ibrahim." Ini tradisi atau sunnah bapakmu Ibrahim. Itu dimensi spiritualitas. Dimensi yang kedua itu sosial. Dimensi apa? Sosial. Sehingga Pak Bu kalau jenengan di Idul Adha menyembelih kambing di belakang rumah malam hari lagi gitu. Setelah itu disate-sate mayoran bersama keluarga, nggak dibagikan ke tetangga. Kan bengi tadi Pak, gak enek wong sing ngerti. Sah atau enggak? Sah atau enggak Pak Bu? Dijawab Bu. Nek wonten tiyang beleh wedhus Bu, mboten beleh kucing atau pitik ya. Di belakang rumah waktu Idul Adha dimakan satu keluarga, nggak dibagikan ke orang lain, disebut korban atau enggak? Kenapa? Kenapa enggak ada? Korban perasaan bareng Pak. Nah ini korban perasaan gak usah disetoro panitia. Panitia wis mumet, jenengan kok tambahi perasaan malah mumet. Nah tadi tidak disebut korban. Kenapa? Karena dalam Al-Quran dikatakan fakulu minha. Fakulu maka makanlah kamu minha. Min itu litab'id, sebagian. Jadi nggak boleh makan semua. Wa'at'imu suruh ngasih makan. Ini wujuban, wajib. Siapa? Al-qani'a, orang fakir ketika di rumah korban itu tidak meminta. Duduk di rumah saja. Wal mu'taroh, dan ketika ada korban itu padha jerabing njaluk daging korban. Dikit itu gak Pak? Panitia sekarang gak mau ngasih tuh. Beno wae kok. Apakah tidak bertentangan dengan ayat tadi Pak? Enggak juga, karena panitia sekarang kan sudah punya data. Nanti kalau setiap orang yang minta dikasih, itu panitianya bingung mesti. Dikomplain warga itu. Ada yang double juga gitu. Tapi kalau di zaman Rasulullah yang mau datang langsung dikasih gitu. Yang duduk di rumah juga dikasih gitu. Itu Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Sekarang saya masuk ke kepanitiaan korban. Gitu. Kepanitiaan korban. Korban dalam konteks modern itu dikelola oleh panitia. Bapak dan Ibu sekalian di sini banyak yang jadi panitia atau penonton saja ini? Hah? Penggembira atau panitia ya? Panitia ya penggembira ya penonton kabeh diayai ya. Hampir tidak ada korban yang dikelola oleh sendiri, Pak. Tapi masih itu enggak? Jarang toh ya? Ada pun jarang. Rata-rata diserahkan panitia. Itu alasannya apa Pak Bu? Kenapa kok diserahkan panitia? Memudahkan. Yang kedua, efisien, efektif dan efisien itu. Karena tidak semua orang memiliki kemampuan untuk menyembelih, kemudian nguliti, nyeceli, pendistribusian. Sehingga diserahkan panitia itu lebih efektif, efisien, lebih fleksibel. Oleh sebab itu, ada kepanitiaan apa? Korban. Yang jadi pertanyaan Pak Bu, ini kalau jenengan jadi panitia harus diilmui. Yang jenengan lakukan itu punya dasar dari Rasulullah atau enggak? Atau itu bid'ah jangan-jangan? Yang mana Nabi mengatakan man amila amalan laisa alai amruna fahuwa apa? Raddun. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa apa? Raddun. Itu bid'ah atau enggak itu Pak Bu? Atau bid'ah sana saja? Kan harus ada landasannya dari Rasulullah. Kalau tidak kan nggak boleh, berarti jangan-jangan gitu. Jangan-jangan bid'ah itu, berarti jenengan mengorganisir kebid'ahan, kan jadi repot itu. Lah jawabannya, kepanitiaan korban itu kita bisa temukan isyaratnya di Bulughul Maram. Di kitab Bulughul Maram Babul Adhohi yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani. Di sana disebutkan hadis
Ali ibn Abi Thalib. Wa an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu qol amarani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi. Kata Ali, amaroni memerintahkan kepadaku, siapa? An-nabiyyu, nabi, an aquma untuk mengurusi ala budnihi atas unta-unta korbannya. Berarti kan Nabi seakan-akan mudhohi, Nabi mudhohi, Ali sebagai apa? Tukang ngurus, yaitu panitia. Ketika itu Ali diperintahkan mengurusi unta korbannya yang dikatakan mi'ata ibilin, 100 unta. Kira-kira dibagikan warga Muhammadiyah ke Pembaru lebih-lebih atau enggak? 100 unta ya? Lebih-lebih ya? Itu satu orang Pak, korbannya Rasulullah itu. 100 unta ya Pak. Yang disembelih oleh Rasulullah itu sitan wa salasin. Sitan wa sitin. Salasan wasitin, mohon maaf. Salasan wasitin, 63. Yang lainnya disembelih Ali. Berarti 100 dikurangi 63 sama dengan berapa itu? 37. Itu yang disembelih Ali. Berarti di sini Nabi mudhohi, sahibul kurban, Ali itu panitia. Oleh sebab itu Pak Bu yang perlu dicatat, kalau jenengan jadi panitia itu meneruskan sunnah atau tradisi Ali ibn Abi Thalib. Sehingga kalau jenengan ditanya siapakah bapak panitia korban, siapa Pak Bu? Ali ibn Abi Thalib. Ini syarat jadi panitia. Kalau belum tahu ini berarti boleh atau enggak itu? Ya minimal bisa menjawab. Kalau jadi panitia itu mengikuti apa yang dilakukan Ali bin Abi Thalib. Terus sekarang kita coba kaji ya. Tugas panitia. Panitia tentu dibentuk Pak. Ada struktural ya, ada ketua, sekretaris, anggota dan seterusnya. Setelah itu bikin pengumuman. Pengumuman apa? Korban. Bisa kambing, bisa sapi. Biasanya kalau sapi di Indonesia itu syirkah. Karena jarang orang yang mampu korban satu orang dengan satu sapi. Kalau kambing tidak perlu disirkah itu. Cukup satu orang Bu. Satu orang satu kambing. Itu bikin pengumuman ya. Yang biasanya kambing sekarang ada yang 3 juta, ada 3,5 juta. Sapi juga semacam itu ya. Di sini berapa Pak? 3,5 juta ya. Ya itu. Sekitar itu ya, ada yang 3,2 juta dan seterusnya ya. Itu kan berarti membentuk syirkah. Ketika uang masuk dari beberapa kelompok itu, tugas yang dilakukan panitia apa Pak Bu? Apa kira-kira tugas panitia itu? Mencarikan hewan korban, satu. Yang kedua apa Pak Bu? Menyembelih. Yang ketiga apa Pak Bu? Mendistribusikan, paling enggak 3 ini ya. Mencarikan hewan korban, menyembelih, mendistribusikan. Ini tugas inti panitia. Yang pertama mencarikan hewan korban. Jadi sudah kita bahas ya. Jangan sampai panitia keliru mencarikan hewan korban tidak masuk bahimatul an'am tadi. Itu apa? Unta. Jelas enggak ketemu Pak kalau dengan panitia di Indonesia. Ketemunya di negeri Arab. Kemudian sapi boleh, kerbau boleh, kambing apa? Boleh. Yang kedua memperhatikan ciri umurnya. Jadi sudah kita bahas ya. Kalau unta 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing domba 1 tahun atau sudah poel, tapi syaratnya harus sudah setengah tahun atau 6 bulan. Kalau kambing biasa atau kambing kacang berapa? 2 tahun. Ini yang penting untuk apa? Diperhatikan. Umumnya di sini korban dengan kambing apa Pak Bu? Kambingnya apa? Gibas. Kalau gibas masuk apa berarti? Domba. Masuk domba, kalau bahasa Malaysianya disebut biri-biri.
Di kitab Jawi itu kitab Pegon tapi bahasa Melayu ya. Misalnya Sabilal Muhtadin Syekh Arsad Al-Banjari dari Banjarmasin, itu kitab yang cukup tua, saya punya itu. Dia nyebutnya biri-biri itu. Nah, itu domba umurnya berapa? 1 tahun atau sudah puel. Kalau gibas berarti masuk domba atau masuk kambing biasa, Pak? Masuk domba, berarti 1 tahun atau sudah apa? Puel. Itu ya. Itu dari umur. Kemudian yang kedua, korban itu harus memilih hewan yang the best, the first itu. Yang terbaik. Coba di hadis Anas ibn Malik. Korbannya Rasulullah itu doha bikabsen. Rasulullah itu tiap tahun korban karena hukumnya wajib bagi Rasulullah. Korbannya 2 ekor domba. Padahal orangnya apa? 1. Sehingga jenengan korban 1 sapi dengan tidak sirkah sendirian, boleh atau enggak? Boleh. 1 orang korban 2 kambing, 2 sapi boleh juga itu. Akronain yang keduanya bertanduk. Kalau hewan bertanduk menunjukkan apa? Apa Pak? Gagah, dewasa, luar biasa itu kan. Kemudian amlahen itu ada yang mengatakan putih mulus, al-bayat al-khalis, putih mulus. Kenapa kok putih? Maksudnya putihnya blek putih, Pak. Ada yang mengatakan putih tapi enek delemok irenge itu. Al-bayat alladzi yukhalituhu sawat, ada yang mengatakan kayak gitu ya. Tapi secara umum penafsirannya amlahen itu putih mulus. Kenapa? Karena putih itu lebih sedap daripada hitam. Dan dagingnya itu lebih nikmat daripada kambing hitam. Betul atau enggak? Apalagi jenengan di kambing hitam kan, itu jelas gak enak itu. Betul atau enggak itu? Nah, kata penikmat daging semacam itu, Pak. Nah. Kemudian mauju'ain. Mauju'ain itu yang dikebiri. Nah, ini penting, Pak. Hewan korban yang dikebiri itu boleh atau enggak itu? Boleh atau enggak Pak Bu? Boleh, Rasulullah saja korbannya kambing yang dikebiri. Boleh, tapi mengebiri hewan harus ketika masih kecil. Kan tapi kan cacat itu. Mohon maaf ya. Pringsilan bahasa Indonesia apa? Buah zakar ya, buah zakar. Apa Pak? Itu ya. Itu dikonsumsi atau enggak itu? Iya ya. Malah enak Pak. Kacau. Sedangkan ibu. Nah, ketika itu dikeluarkan, kan cacat ya. Cacat toh. Ada bagian yang tidak termakan berarti. Tapi kok sah, itu bagaimana Pak Bu? Taklilnya apa? Taklil itu pendekatan rasionalnya apa? Nih hadisnya jelas, Rasulullah kan bilang mauju'ain. Korbannya Rasulullah apa? Mauju'ain. Ya meskipun itu cacat, tapi diganti biasanya kalau hewan dikebiri itu pasti apa? Gemuk itu. Pasti apa? Gemuk, sehingga jadi perinsilannya yang hilang itu diganti dengan daging. Yang kedua. Kalau di kitab fikih Pak, saya nggak tahu jenengan jawab kok itu malah enak loh. Itu dalam fikih termasuk mimma la yu'kal, sesuatu yang tidak umum dikonsumsi. Berarti nek jenengan konsumsi gak pada umum. Tapi itu halal Pak, halal. Mungkin di negeri Arab semacam itu, wong jeruan saja di sana dibuang kan gitu. Tapi kalau di tempat kita, jeruan cek dibagian gitu. Kayak saya Pak, kalau makan pecel itu pasti nek ada babatnya itu luar biasa enaknya menurut saya loh. Kalau makan pecel sambil ada babatnya Pak itu. Kan nggak saya aja ya.
Oke. Nah itu korbannya Rasulullah. Terus dikatakan samina ini wafi riwayatin satu wafi lafdin samina ini. Ini bahasa Arab Pak. Sin dengan sa itu kan taqarrub fil makharij. Mendekati makhrajnya kan gitu. Kalau samina ini itu gemuk, samina ini itu mahal. Mahal dan gemuk ada korelasi hubungannya atau enggak Pak Bu? Hah? Nek duweke gede ya iso golek sapi atau wedhus sing lemu gitu. Tapi nek duweke saiki kok pengin golek sapi sing gede lemu itu ya angel, Pak. Kejaba bejo, nek peternak lagi butuh uang dijual dengan murah, tapi itu jarang. Jadi keinginan jenengan itu susah untuk terrealisasi. Jenengan kan pingin nih, sing penting paling murah, paling lemu. Ini gak enak Pak. Jarang terjadi. Berarti kan korbannya Rasulullah the best, terbaik. Sehingga di hadis Al-Bara' ibn Azib Rasulullah mengatakan ada 4 hewan yang tidak boleh digunakan untuk korban. Arba'un la tajuzu fi dhuhaya. Yang pertama apa? Al-awra al-bayyinu awaruha. PC yang jelas PC-nya, enggak boleh ini. PC itu apa? Matanya 1. Kalau di film itu ada bajak laut itu, mata 1. Bajak laut kan matanya 1. Itu kalau misalnya sudah keculek kan akhirnya matanya enggak ada. Kalau misalnya matanya masih ada tapi enggak bisa ngelihat, putih semuanya. Boleh atau enggak? Enggak boleh. Ya termasuk cacat. Terus sekarang pertanyaannya Pak Bu, PC enggak boleh mata 1. Bagaimana kalau buta, dua-duanya enggak bisa ngelihat? Boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Boleh Bu? Dalilnya mana? Oh, enggak ada dalilnya kok. Lah itu dalilnya ini Pak Bu. Misalnya Al-Quran bilang wala taqul lahuma uff. Anak bilang ke orang tuanya menunjukkan perkataan yang tidak respect kepada kedua orang tuanya enggak boleh. Bagaimana hukum seorang anak memukul orang tua? Boleh atau enggak? Dalilnya mana? Dalilnya cuma wala taqul lahuma uffin gitu. Oh gitu. Wala taqrabuz zina, yang dilarang mendekati, bukan melakukan. Lah itu namanya kalau di usul fikih itu namanya qiyas aulawi. Sesuatu yang tidak disebutkan nas itu hukumnya lebih berat gitu. Mukul ya berarti jelas tidak boleh, mendekati zina saja enggak boleh apalagi melakukan. Ojo diwalik Pak yo. Berarti sing dilarang mendekati nek nglakoni pisan. Wah, kuwi dadi masalah itu, enggak betul itu. Lah makanya tadi kalau buta nggih. Heeh. Ya. Dan jijik itu relatif Bu. Menurut siapa dulu kan gitu. Ya. Yang jelas kan khoba'ith. Khoba'ith itu satu yang jelek, jijik. Tapi kalau di kitab fikih itu dikembalikan. Yang pertama al-Arab, orang Arab Badui di zaman Nabi. Yang kedua at-tabi'ah as-salimah, yaitu menurut mayoritas itu. Menurut apa? Mayoritas, tidak tiap individu gitu. Karena kalau tiap individu itu kan relatif itu. Berarti pandangan umum ini disebut menjijikkan atau tidak. Itu ya. Kembali ke tadi. Berarti kalau PC saja enggak boleh apalagi buta itu. Yang kedua, cacat yang penting untuk dihindari wal maridatu al-bayyin maraduha. Yang sakit yang jelas sakitnya. Dinas Peternakan itu pernah merilis ada penyakit yang disebut PMK, itu tahun lalu ya. Sekarang nggak ada isu
penyakit hewan, Pak? Enggak ada ya? Belum, mudah-mudahan enggak ada, Bu. Belum. PMK itu penyakit mulut dan kuku. Yang semacam ini penting untuk diperhatikan, Pak Bu. Jangan sampai korban itu yang sebenarnya tadi prinsipnya apa? Dimensinya sosial, berbagi kepada orang fakir miskin supaya mereka menikmati protein hewani tiap tahun, ternyata kita malah menyebarkan virus atau penyakit. Berarti ibadah jangan sampai dinodai itu. Sehingga Nabi tadi bilang, wal maridatu al-bayyin marduha. Yang sakit, yang jelas sakitnya enggak boleh digunakan sebagai hewan korban. Yang ketiga, al-arja al-bayyinu dhola'uha. Yang pincang yang jelas pincangnya. Berarti pincang enggak boleh. Kenapa? Kalau hewan pincang, kambing pincang, sapi pincang itu biasanya gemuk atau kurus, Pak, Bu? Kena apa? Kena apa? Kenging apa? Loro, Pak. Lah wis suwe pincange. Usah cek loro. Secara umum kalau pincang itu dulu kan digembalakan. Nek digembalakan kan keri mangan. Bature wis padha nyenggeti suket. Cek apa? Cek keri. Sehingga umumnya apa? Kurus karena ketinggalan makan. Gak uman bagian, Pak. Tapi konteks sekarang kambing atau sapi itu kan diternak. Sudah ada suplai makanan. Tidak digembalakan. Misalnya ada sapi atau kambing yang pincang. Gemuk itu. Kan bisa jadi gemuk. Sah atau enggak itu? Sah atau enggak ya? Lah gemuk ya, Pak. Yang penting mergo pincang itu mergo daging. Nek pertimbangan daging kan yang penting dagingnya akeh. Oh gitu, ya. Kalau di fikih kebanyakan tetap itu dianggap tidak sah. Kenapa? Karena korban itu kan ada kriterianya. Ojo sampai kewan korban ini diwodo. Misalnya mau korban sapi ini kok wedi, tapi nyeret pas dibeleh. Kan yang nggak enak, Pak, menimbulkan anggapan-anggapan yang nggak positif terhadap pelaksanaan ibadah korban. Terus yang penting untuk diperhatikan, ini panitia ya. Tugas panitia itu berat. Gitu. Kan jenengan mencarikan hewan korban. Biasanya hewan korban diambil berapa hari sebelum penyembelihan, Pak, Bu? Di sini. 1 atau 2 hari. Di sebagian yang lain bisa 1 minggu, bisa 1 tahun, 1 bulan. Misalnya, hewan korban diambil dari peternak, dinaikkan truk, mau diturunkan, kepleset, pincang. Sah atau enggak? Jawab. Sah atau enggak? Maksudnya sah dibuat sah dibuat untuk hewan korban atau enggak? Sing jawab saya wedi tanggung jawab warga panitia. Kudu golek sendiri, Pak. Lah kok sing ngijoli sama Pak? Waduh, panitia agak dibayar ngijoli. Yang semacam itu tidak sah ya, tidak sah. Makanya hati-hati, Pak. Nah, soal ngijoli itu kan bisa dirunding dengan jarak togak kan gitu kan. Nah, itu ya. Tapi yang jelas tidak sah itu. Terus kasus kedua. Kalau pincangnya itu mau disembelih. Karena panitia belum belajar bagaimana cara menjadi juru sembelih gitu. Nah itu. Merobohkan hewan itu ada teorinya, ada tekniknya itu. Enggak sekedar main okol, tapi juga harus pakai akal itu. Nah, itu. Ada teori itu. Mau disembelih ketika merobohkan enggak punya teori, akhirnya apa? Kecelakaan tadi, pincang. Sah atau enggak? Sah atau enggak? Sudah mau disembelih ya? Sah atau enggak itu? Sah atau enggak, Pak, Bu?
pisaunya atau pedangnya atau gamannya itu sudah mau seret gitu. Tapi kojel sikile poklek. Sah atau enggak? Kenapa buku sah terus? Peti tanggung jawab ya. Ya jawaban jenengan Bu tak wacakno iki kitab Fathul Qorib Mujid dalam adab apa? Syafi'i cukup terkenal ya. Di samping Fathul Mu'in ada Fathul Qorib Mujib, ada Fathul Wahab ya. Al-arja al-bayin awaruha, yang pincang yang jelas pincangnya. Walau kana husulal arji laha inda idja'iha litadkhiyah biha bisababi ittirabiha. Meskipun terjadinya kepincangan ketika dirobohkan mau disembelih bisababi ittirabiha karena dia gerak gitu. Apa Pak? Apa jenis? Ya, maksudnya gerak apa enggak mau itu loh mau disembelih. Di hasiannya Bajuri ya, Bajuri ini kan ada hasiannya. Walau tahta sikin, meskipun sudah mau disembelih, tetap dihukumi pincang, berarti tidak sah. Apa tuh kayak gitu? Nek misalnya Pak, nek misalnya ini terjadi betul-betul, saya yakin panitianya apalagi model jenengan, wis disahno wae, ribet golek daging, golek apa? Sapi golekne orang karuan ketemu. Sing kedua sapa sing ijoli. Tapi sebagian ulama Pak, sebagian ulama, tapi aja digecekelan. Ini hanya pandangan saja ya. Menganggap tetap sah. Dukung kayak pendapat jenengan sing gak wani resiko. Ya. Alasannya apa? Kalau sudah mau disembelih, ketika pincang kan tidak mengurangi daging hewan korbannya. Beda sebelum penyembelihan. 1 hari, 2 hari itu bisa jadi, atau 1 minggu bahkan 1 bulan ya. Bisa jadi dia sakit. Ketika sakit nafsu makannya apa? Menurun. Sehingga dagingnya itu mengalami penyusutan gitu. Koro gitu. Sehingga itu wajar ketika dihukumi apa? Tidak sah. Tapi kalau sudah mau disembelih, kan enggak mempengaruhi perolehan daging. Tapi jangan menggunakan pendekatan lebih dalam, Pak. Kan kewannya stres. Nek hewannya stres, dagingnya jadi enggak enak. Tapi jenengan nang rupa dagingnya mesti enak, Pak. Akhir cek ketok daging mesti enak, Pak ya. Nah, sehingga pendapat yang kedua ini Pak, itu mungkin bisa diambil sebagai acuan ketika terjadi insiden. Tapi jangan direncanakan atau gampang no. Akhirnya panitia wis apa Pak, menggampangkan sesuatu itu. Pincang-pincang gak popo kan. Sehingga gak mau belajar apa teknik cara merobohkan atau menyembelih. Terus yang berikutnya al-kasir allati la tungki, atau yang dalam riwayat yang lain al-kasirah, atau yang mengatakan al-kabirah. Maksudnya yang sudah tua, yang sudah tidak ada apa? Sumsumnya. Itu tidak boleh digunakan untuk korban. Itu berkaitan dengan apa? Cacat yang disepakati oleh ulama tidak sah untuk berkorban. Tapi kalau misalnya Pak Bu, sungone pecah, sah atau enggak itu? Hah? Buntute protol hilang. Sah ya? Jenengan sah kabeh ya. Temole dimakan harimau. Sah atau enggak? Jadi kaidahnya gini Pak. Kullu ma'ibatin tangkusu lahman au mimma yu'kal au ghairuhu mimma yu'kalu. Itu kaidahnya. Setiap aid apa cacat yang mengurangi daging atau yang lainnya yang biasa dikonsumsi. Ya cumanya sekarang Pak Bu, kalau buntut dikonsumsi atau enggak? Konsumsi atau enggak Pak Bu? Konsumsi ya nek sop buntut ya. Dan umumnya hewan pasti ada
ekornya, sehingga nggak boleh hilang buntutnya. Kalau kuping atau telinga, boleh atau enggak? Hah? Kalau hilang nggak boleh, tapi kalau misalnya lubang, boleh. Lubang saja Pak. Kan ada hewan yang telinganya dilubangi itu, boleh. Boleh. Nah kalau tanduk, ini yang perdebatan, boleh atau enggak Pak Bu? Jawab Bu. Sungune protol, boleh atau enggak Bu didamel korban? Hah? Itu jawabannya. Sungu kepengan tuh gak? Ada sop sungu. Sop sungu enak Pak Bu? Gak ada. Gak boleh. Kok Bapak, kalau sop sungu gak ada ya? Sehingga kalau sungu itu diperdebatkan dalam mazhab Syafi'i ya. Wal maksurati al-qarni. Boleh ketika sungunya itu pecah Pak. Pecah ya. Tapi di sini dikatakan illam yu'athir fil lahmi. Kalau enggak mempengaruhi dagingnya. Kan bisa jadi sungunya patah, dia berdarah. Ketika berdarah itu mempengaruhi dagingnya. Kan hewannya sakit Pak. Sehingga semakin kurus itu. Tapi kalau hanya patah itu saja sedikit itu enggak mempengaruhi apa-apa ya tetap sah. Tapi kalau jenengan menghindari perbedaan, cari yang enggak patah ya berarti lebih baik. Cuma ini basa Jawa gak enek pandangan liyane Pak. Bagaimana kalau hewan itu enggak punya tanduk sungu, lahir tanpa sungu? Jenenge apa Pak? Brujul. Boleh atau enggak Pak Bu? Kok jenengan ngesahno terus ya. Jadi jenengan melok pendapat yang gampang ya. Nah ini Pak, wa yudzi'u aidan faqidatul qurun. Dianggap sah juga hewan yang enggak punya sungu. Wayal musamma bijalha, yang disebut dengan jalha itu. Itu boleh. Dalam mazhab apa? Syafi'i. Terus yang berikutnya, syirkah. Waktu ini masih panjang enggak ya? Sampai jam 11 ya? Nih aku orang pegel. Nah, sekarang syirkah. Yang bisa syirkah itu onta sama sapi. Onta enggak ada, enggak usah kita bahas. Sapi boleh syirkah. Kemudian kambing enggak boleh. Sipah, kerbau boleh. Itu yang boleh syirkah. Tapi kalau mazhab Maliki Pak Bu, enggak boleh syirkah. Makanya Sultan di kerajaan Maroko itu yang nyembelihnya kambing, bukan apa? Sapi. Tapi karena kita mengikuti mazhab jumhur termasuk mazhab Syafi'i, berarti sapi boleh syirkah. Dan justru panitia itu memprioritaskan korban sapi. Kenapa tuh Pak? Padahal tak kandani ya. Nabi Adam itu punya 2 anak, siapa tadi? Qabil sama Habil. Habil itu korbannya apa? Kambing Pak ya, kambing. Kemudian Ibrahim punya anak Ismail, itu wafadainahu bidzibhin adzim, itu diganti apa Pak? Kambing, domba, kambing gibas. Kemudian Nabi Muhammad tadi menyembelih 2 ekor kambing. Kan berarti secara spiritual kambing. Dalam historitas korban itu ya kambing, tapi panitia kenapa maksa sapi? Kenapa Pak? Jenengan jawab. Misalnya nek wong sing apa Pak? Kenapa? Oh gitu. Ya dagingnya akeh. Soalnya jenengan pendekatan ini gak gelem pendekatan spiritual, materialis gitu. Oh gitu ya. Sehingga muncul tadi mazhab kambing sama mazhab sapi. Jenengan tetap mazhab sapi. Pertimbangannya apa? Dagingnya banyak. Dan ini punya semuanya dusin deh. Punya pertimbangan masing-masing. Kan korban dimensinya spiritual, berarti semakin kita bisa banyak berbagi semakin baik. Anfa'ulil fuqara itu. Dimensi sosialnya itu. Tapi kalau ditarjih Pak ya, itu tidak diperdebatkan, sehingga enggak perlu diperdebatkan mazhab sapi dengan mazhab
kambing. Semuanya boleh itu. Semuanya boleh ya. Berarti kalau panitia kok sapi itu berarti pertimbangannya apa? Perolehannya. Tapi kalau pertimbangan enaknya, enak mana Pak Bu? Tapi yang sudah kolesterolnya tinggi nggak usah ikut jawab itu. Khusus yang masih muda, belum terdiagnosa kolesterol ya. Enak mana Pak Bu? Oh enak kambing, luar biasa itu. Iso nyate Pak. Kalau sapi kan kolesterolnya lebih rendah. Biasanya semua orang makan. Kalau sapi, kalau kambing tidak. Sehingga pertimbangannya semacam ini. Tapi dua-duanya tidak perlu untuk diperdebatkan. Bisa dipahami ya? Masing-masing punya kelebihan. Hadis Jumat Pak Bu. Siapa yang mendatangi sholat Jumat di awal waktu? Nabi bilang apa? Kayak korban badanatan. Unta. Yang kedua bakorotan. Sapi. Yang ketiga kabsan akrona, kambing yang bertanduk. Berarti kan pertama unta, sapi, kambing. Tapi hadis ini nggak usah diteruskan. Yang keempat kayak korban dajajatan, apa ayam. Kalau nggak terus ini baidotan, apa telur. Jenengan melok korban ayam sama telur. Nah, cukup dipotong kambing saja ya, nggak usah diteruskan ini. Nah, itu berarti syirkah tadi maksimal apa satu sapi 7 ya, maksimal apa 7, itu yang disebut kuota syar'i. Kalau kambing untuk ini yang penting Pak, untuk keluarga kurban itu sunnah kifayah. Sunnah apa? Kifayah. Maksudnya apa? Ketika satu keluarga sudah ada yang melakukan, gugur kesunahan yang lain. Dan semuanya dapat pahala. Berarti kalau korban Pak Ahmad, misalnya namanya Ahmad, ya berarti Bu Ahmad dapat pahala. Anaknya juga, iya. Kalau di masyarakat digilir, itu kok belum ditemukan dalilnya Pak. Ngapunten. Masih umum ya. Misalnya pertama Pak Ahmad tahun ini, kedua Bu Ahmad. Tapi naik giliran anaknya. Kebetulan anaknya masih di TK, SD, atau playgroup. Berarti kan bapaknya enggak korban, anaknya korban. Kan enggak rasional Pak, naik giliran anaknya. Ya kan? Kecuali bapaknya korban, anaknya ya dikorbani. Berarti dua, tapi enggak mungkin di masyarakat. Itu ya. Biasanya Pak, dalilnya kan nanti dibuat nguwat. Buat apa? Nguwat, nanti ini gak dikorbani gak bisa nguwat. Nguwat sirat mustaqim Pak. Tapi mohon maaf Pak Bu, kita akan kajian tarjih ya. Meskipun ini mohon maaf tidak mengenakkan panitia korban. Hadis itu, azimu duhayakum fa innaha ala sirati matoyakum. Itu banyak ulama hadis yang melemahkan. Kata Nabi apa? Azimu duhayakum. Korban itu suruh diperbesar. Fa inna ala sirati matoyakum. Nanti buat nguwat sirat mustaqim. Itu hadisnya bermasalah. Tapi ada hadis yang lain. Memang korban itu wa innaha la ta'ti bi quruniha wa as'ariha dan seterusnya. Nanti tanduknya apa? Bulunya itu akan datang di hari kiamat. Kalau itu sahih. Ya terlepas itu Pak, itu kan hanya fadhailul a'mal ya, memotivasi. Tapi kalau kita bicara kualitas hadisnya, itu memang ada yang mempermasalahkan. Sing lucu guyonane Gus Bak, Pak. Jadi Gus Bak, aku yo tetap seneng korban pedus gitu. Ora mergo aku iki egois. Kok nak sapi, nek apa? Sapi iso sirkah, bojoku numpak sapi rombongan ambek wong liya, kan aku ngerti bojoku. Digojak sapi wong liya. Aku ya cemburu. Sing loro kan Gus Bak kan menyombongkan diri. Nek aku kan mlebu surgane luweh dhisik timbang sing liyane. Nek aku korban sapi sing tak ajak sirkawi mlebu surgane keri hisape akeh. Kan yo kesel ngenteni aku.
Guyonan, ora dalil loh, ora fatwa. Ini mau guyonan tok. Guyonan. Tapi kalau panitia sapi bagus Pak, karena tadi pertimbangannya apa? Dimensi sosialnya lebih apa? Lebih besar. Berarti korban itu untuk keluarga. Sebagaimana hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika ditanya bagaimana korban di zaman Nabi, kana rajulu yudhi bisyati anhu wa an ahli baitih. Atau kana rajulu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyati anhu wa an ahli baitih. Seseorang di zaman Nabi itu korban dengan 1 ekor kambing untuk dirinya dan keluarganya. Sehingga korban itu untuk satu keluarga. Apa maneh Bapak Bu? Pak nek jenengan korban ini duit lanang atau duit wedok Pak? Atau lanang wedok? Nek duit lanang wedok kan ya korban untuk satu keluarga. Itu lebih pas ya. Enggak usah digilir, enggak apa-apa itu. Tapi kalau misalnya laki-laki mampu, perempuan mampu, korban sendiri ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Itu ya. Itu berkaitan dengan syirkah. Berarti syirkah sapi maksimal 7. Tapi kalau lebih dari 7 di sekolah itu disebut korban atau enggak itu? Sekarang di Tarjih itu ada isu Pak berkaitan dengan apa? Korban keroyokan, korban saweran. Maksudnya apa? Korban melebihi kuota syar'i. Sawer mergo jenengan 50.000 iso korban ya. Keroyokan, setiap orang ngeroyok sesuai dengan kemampuan. Ada beberapa argumentasi Pak. Ini ngatasi itu gak waktu nih. Maksudnya sampai jam berapa nanti? Enggak, maksudnya saya nih loh sebelum pertanyaan ini. Jam 11 ya? 10 menit lagi ya? Ya nanti selesai insya Allah. Di antara alasannya prinsip kemudahan. Berarti setiap korban itu tidak harus didominasi orang kaya. Tapi Pak, nanti faktor dampak negatifnya orang kaya nyepeleknya. Dek biyen korban 3.500.000. Kan sekarang 3.500.000 Pak. Akhirnya nanti ke depan orang kaya itu aku 1.000 iso korban. Gak gelem ngetok duit ya, 3.500.000 itu dampak negatifnya. Yang kedua. Jadi prinsipnya tadi kan taisir. Yang kedua, korban itu untuk keluarga. Kan sudah kita bahas toh. Keluarga di zaman modern itu berkembang, Pak. Kan ada keluarga PCM Kepoh. Baru jangan dipahami keluarga kayak konsep tradisional. Suami, istri, anak. Atau 2 anak cukup itu. Programnya apa? Soeharto. KB. Nah kalau pengertian keluarga itu berkembang, berarti kan boleh keluarga korban atas nama PCM Kepoh Baru. Di yang urunan tadi semua warga PCM Kepoh Baru. Tapi itu problem Pak, di zaman Nabi apakah enggak ada komunitas sosial? Kan sekarang keluarga besar kan banyak tuh. Keluarga sekolah, PCM, PRM, PDM. Di zaman Nabi sudah ada komunitas muhajirin sama ansor. Kan enggak ada korban untuk suku ansor, korban untuk suku muhajirin kan gitu. Bisa dipahami ya. Terus berikutnya. Korban dengan hadyu itu harus dibedakan. Jadi yang tidak boleh patungan itu apa? Hadyu, tapi maksudnya patungan yang lebih dari 7 orang. Kalau korban boleh. Hadisnya sebenarnya 2. Kalau di Bulughul Maram itu kan karena dikiaskan. Hadis Jabir ibn Abdillah itu bicara tentang hadyu, tapi dimasukkan sama pengarang Bulughul Maram di babul adhohi, bab korban. Sebenarnya ada hadis khusus Pak. Hadis Ibnu Abbas yang menjelaskan syirkah maksimal 7 orang itu. Kata Ibnu Abbas, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kita bersama Nabi dalam satu perjalanan. Fa hadaral adha, ketika itu datang Idul Adha. Berarti dalil korban atau enggak Pak?
Ya, fastarokna fil baqarati an sab'atin. Kita bersekutu satu sapi untuk 7 orang. Jadi ada dalil khusus itu. Meskipun itu sudah dihalakohkan, Pak. Tapi saya di majelis tarjih belum sepakat. Masih condong fikih klasik. Jadi terus bagaimana kalau korban melebihi kuota syar'i? Tetap dapat pahala tapi tidak sama dengan pahala korban. Kan sedekah daging gitu. Sehingga korban di sekolah itu ya disebut latihan. Bukan korban sesungguhnya. Bisa diakali, Pak. Caranya bagaimana? Dinamakan kepala sekolah. Tapi mesti enggak mungkin terjadi kesepakatan. Keenaan kepala sekolah, murid kon nurun dijenengo. Kalau dinamakan korban atas nama sekolah, nanti takutnya Pak, yang masuk surga nanti ke sekolahnya, guru dan murid carry kan. Kan korban itu kan harus ada personalnya atau fisik. Maksudnya orang yang hidup ya. Bukan hanya bangunan gedung. Itu repotnya di situ. Dan sehingga fatwa tarjih yang dulu, yang korban sawelan tadi kan belum disepakati. Itu dianggap itu tidak usah dilarang. Tidak usah apa? Dilarang. Boleh-boleh saja, tapi bentuk latihan. Beda dengan korban sesuai dengan kuota syar'i. Terus permasalahannya gini, Pak. Kalau jenengan bentuk kelompok, bentuk apa? Kelompok, beberapa kelompok sudah terbentuk. Ada satu kelompok yang masih sisa, 5 orang, cari orang ke-6, ke-7, enggak dapat. Dapatnya tadi dari sekolahan Aum, dimasukkan boleh atau enggak? Berarti yang 5 korban sungguhan, yang 2 korban latihan, boleh atau enggak? Itu terjadi betul Pak di salah satu PCM. Dan saya ngelihat sendiri, ada tulisannya waktu saya diundang ngaji ya. Tulisannya gini, tapi saya nggak berani tanya itu. 5, 1, 2, 3. Yang 2 dari Aum. Boleh atau enggak? Boleh atau enggak Pak Bu? Enggak, tadi kan berarti 7 orang yang syirkah, niatnya enggak sama. Boleh atau enggak? Kalau mazhab Syafi'i boleh, Pak, boleh. Niatnya tidak harus sama. Meskipun yang 2 itu tukang daging, ngambil dagingnya untuk dijual. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Itu alasannya mazhab Syafi'i kan karena bisa dibagi gitu. Meskipun menyembelihnya ya tentu niatnya korban. Tapi ulama yang lain, Imam Abu Hanifah enggak membolehkan karena harus niatnya sama gitu. Niatnya harus apa? Sama. Maksudnya yang 2 kan bukan korban sesungguhnya, Pak. Tapi kayak gini bisa diambil jadi pijakan, apalagi misalnya enggak bisa membentuk satu kelompok. Kalau di kepanitiaan biasanya solusinya 2, Pak. Mengikuti mazhab Syafi'i berarti dihukumi sah Bu ya, enggak kayak tadi ya, dengan yang enggak sah disahkan jenengan. Yang ini sah betul. Sah atau disuruh beli kambing. Biasanya gitu Pak ya solusinya. Karena kan enggak genap gitu, enggak dapat sapu sati berarti 5 ya beli kambing. Atau mungkin kalau mau ya ngikuti mazhab Syafi'i tadi. Yang 2 dari urunan enggak apa-apa itu. Itu ya. Terus berikutnya pendistribusian. Ini cepat ya. Pendistribusian di hadis Ali itu wa an uqassima luhumaha. Semua dagingnya dibagi. Kalau ada porsi yang dimakan boleh atau enggak, Pak Bu? Boleh. Sahibul korban makan boleh? Wajib atau sunnah, Bu? Ibu ya mesti jawab wajib. Sunnah saja, Bu. Karena kan maksudnya makannya itu loh, makannya sunnah.
Enggak kanggo sahibul kurban. Yang korban. Sehingga dengan enggak makan, sekarang kan korban bisa cukup transfer Bu, via transfer. Berarti kan jenengan enggak mungkin dikirimi paketan korban daging. Enggak toh. Berarti kan dengan sahibul korban mudhohi tidak makan. Meskipun ayatnya fakulu minha, fakulu di sini lil ibahah untuk maknanya mubah. Tapi minha sebagian enggak boleh semuanya. Kalau wa'at imu kasih enggak makan, ada porsi yang dibagikan itu wajib. Hukumnya apa? Wajib. Berapa porsinya? Nah, yang penting ada porsi meskipun sedikit, tapi semakin banyak semakin baik. Kalau dalam mazhab Syafi'i athlasan, sepertiga. Sepertiga diberikan sahibul korban. Nih, penting Mbak, panitia itu penting untuk menggembirakan sahibul korban. Ya, apa coba senang gitu. Semangat. Di beberapa tempat itu disamakan, Pak. Yang dibagikan ke warga dengan sahibul korban itu sama. Akhirnya kadang-kadang yang gremeng, aku korban bagianku podo. Wis ora tak baleni neh sok ben. Itu Pak ya. Tapi kalau jenengan tadi biasanya di masyarakat kan sambil hati, karena hati itu kan Nabi makan hatinya, sarapannya pakai hati. Nek jenengan sarapannya tetap tahu tempe ya, rong mateng gitu. Itu kan biasanya gitu. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak boleh lebih dari sepertiga. Yang sepertiga dikasihkan fakir miskin, yang sepertiga dihadiahkan untuk orang kaya. Bedanya apa Pak Bu? Kalau fakir miskin itu tamlik, kepemilikan, boleh dijual. Sehingga korban itu enggak boleh dibagikan sudah dimasak, harus mentah. Meskipun di beberapa desa itu spirit korbannya masih rendah Pak. Mau dikei duduh jangan, koyok buan. Ya karena satu desa cuma 2 kambing ya Pak. Piye nek bagi Pak? Hah? Kan ya dimasak itu. Ya orang iseng kayak buan itu loh. Seruanan. Ya plastik. Tadi kan apa sunahnya apa? Nayian itu mentah. Beda dengan akikah. Kalau akikah itu matsbu, matang. Oke. Kalau orang kaya itu hadiah, Pak. Sehingga kalau jenengan mampu, biasanya orang kaya itu dan daging korbannya lebih banyak daripada orang miskin. Ya atau enggak? Ya orang kaya itu relasinya banyak. Tiap teman ngasih bagian. Iya Pak, serius ini. Kan relasinya banyak tuh ya. Temannya ya kaya ya korban. Akhirnya daging korban itu menumpuk. Satu kulkas full gitu. Timang kebeken nih tak dol. Boleh atau enggak? Tidak boleh. Karena orang kaya itu hadiah, tidak boleh dijual. Ini orang kaya ya berbagi. Kebeken ya dinao. Sing tuh. Tapi kalau orang miskin kebeken terus jenengan kon ngedol ya dia mikir. Sing tak nggo tuku beras, sing tak nggo tuku yang lainnya kan harus ada uang. Itu ya. Terus berikutnya. Wa juluduha. Kulit boleh dibagikan. Tapi hukum asalnya kulit tidak boleh dijual karena di hadis Ali kan dibagikan. Cumanya problem kulit ini kalau di sini diapain, Pak? Didol terus jenengan gampang kabeh. Dijual kan uangnya dikembalikan ke mana, Pak? Itu. Yang penting ada beberapa yang menyiasati ya. Dibagikan cuma ibu ini nih dapat kulit bisa masak, Bu? Kangelan. Makan bisa, Bu? Masak tadi kan kangelan loh. Makan bisa ya? Bisa. Lah itu kan ada yang dibuang gitu. Sehingga mubadir. Bagaimana kalau dijual uangnya dikasihkan fakir miskin? Boleh atau enggak? Boleh Pak. Di fatwa tarjih boleh. Dibelikan daging lagi dibagikan boleh. Tapi kalau dikembalikan ke sahibul korban tidak boleh. Tidak boleh Pak.
Untuk panitia secara kelembagaan tidak boleh, Pak. Tapi kalau secara personal, apa nu? Maksudnya kulit atau uang atau apa tuh? Boleh, boleh. Ya, terus sing terakhir sebelum saya tutup ya. Jam 11 betul, Pak. Ya. Kata Ali wala u'tiya fi jizaratiha minha syai'an. Penting ini. Dan saya dipesan Nabi supaya tidak ngasih tukang jagalnya sedikit pun dari hewan korban. Berarti tukang jagal termasuk panitia tidak boleh ngambil opah dari hewan korban. Tidak boleh. Di masyarakat biasanya Pak Bu, didengerin ya, salah kesimpulan ya getun jenengan. Iso uga mutung dadi panitia. Iso uga yo tapi insya Allah enggak merugikan jenengan. Didengerin dulu ya. Berarti tukang nyembelih jazar, tukang jagal termasuk panitia tidak boleh mendapatkan opah dari daging korban. Nek di masyarakat kan biasanya opah sing beleh ndase. Opah sing beleh apa? Ndasnya. Boleh atau enggak? Pak Bu, biasanya di masyarakat kan sering toh celtukan. Opah sing beleh ndase. Boleh atau enggak? Jawab. Opah sing beleh ndase. Boleh atau enggak? Sik toh. Ya, di masyarakat kan biasanya ada gitu toh. Opahe sing beleh ndase, boleh atau enggak? Sing beleh nggawa ndase, oleh atau enggak? Kok enggak konsisten dengan opahe sing beleh ndase gak oleh deh. Sing mulai nggawa ndase wedhus masa gak oleh? Oleh atau enggak? Enggak boleh, tapi nek ndase dhewe oleh. Saya kembalikan serius gak guyon. Berarti tukang jagal tidak boleh mendapatkan opah. Dari sini Pak, ditarik kesimpulan panitia secara kelembagaan tidak boleh mendapatkan opah dari daging korban. Opah dari daging korban, Pak. Kecuali kalau opahnya dari luar dari daging apa? Korban. Di hadis Ali tadi kan bal nahnu nu'tihi min indina, tapi kita kasih tukang jagal dari uang saku kita. Berarti kan di luar daging korban. Ini kan ibadah, nggak boleh ditransaksikan. Kalau ibadah ya totalitas. Sehingga panitia secara personal, secara kelembagaan, mohon maaf, tidak boleh mendapatkan tidak boleh mendapatkan opah dari daging korban seperti hanya tukang jagal. Nek diupahi uang nggak apa-apa, maksudnya biasanya kan ada dana operasional, lebihnya diberikan panitia dalam bentuk uang, boleh atau enggak? Boleh itu dari sohibul korban misalnya, kan gitu. Kan korban sebagian kan 3.500.000, yang 100 dana operasional. Biasanya kan gitu Pak, boleh atau enggak? Boleh, ngumpul banyak panitia dikasih 50.000, boleh atau enggak? Boleh, itu boleh. Itu kalau dari luar daging korban. Tapi kalau dari daging korban tidak boleh. Secara kelembagaan, secara apa? Kelembagaan. Panitia ngapling satu kambing ini khusus eksklusif VIP untuk panitia. Boleh atau enggak? Ragetun lan jenengan jawab. Boleh atau enggak? Tidak boleh, meskipun di beberapa tempat dikapling, Pak. 1 kambing, 2 kambing khusus panitia, eksklusif gitu. Enggak boleh. Itu berarti sama dengan bukan Bu, opah secara kelembagaan. Tapi jenengan secara personal di kakak dapat, di panitia dapat, tapi apa itu namanya? Bagian, boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Boleh terus.
Itu kena kan ya. Jadi secara personal boleh. Secara personal apa? Boleh. Tapi kalau secara kelembagaan tidak. Bedanya apa? Bedanya. Tukang jagal Pak Bu. Jenengan kasih opah daging enggak boleh. Opah ndas enggak boleh. Opah uang boleh. Tapi uang beleh terus jenengan apa awakmu apa tak wai dagingi tondase gowo, tapi tidak ada hubungannya dengan kompensasi jasa penyembelian. Boleh atau enggak? Lah kok boleh? Enggak, itu ngakali, Pak. Jiri wong sing kuwelas ngakali, Pak. Apa bedani mbek opah? Bedanya apa? Nah, itu sudah saya cari, Pak. Sebagian di beberapa tempat, Pak, sing Muhammad kenceng itu. Luwih kenceng kono timbang aku, padahal aku majelis tarjih. Katanya itu podo karo ngakali. Sehingga panitia sama sekali enggak ya dapatnya dari jatah kakak itu. Ada yang berpendapat semacam itu. Semacam itu boleh, Pak. Saya sudah cari di kitab Madzhab Hambali di Manarus Sabil Ibnu Dawyan itu. Kemudian di Hasyiah Bajuri Anat Talibin itu ternyata boleh walahu i'ta'uhu hadiyatan aw shadaqah. Pemilik korban atau sahibul korban itu boleh ngasih tapi atas nama hadiah atau shadaqah. Tidak ada hubungannya dengan kompensasi jasa. Berarti sing jenengan terima itu Pak Bu, enggak ada hubungannya dengan jenengan ngeleput sejak pagi. Kalau mau minta upah bukan daging, uang bukan daging. Nek jenengan minta upah daging itu salah. Nggih, monggo. Ya, yang dimasak itu ada beberapa trik, Pak. Biasanya kalau di tempat saya gini, Pak, nyiasatinya. Pagi itu kan ada makan-makan, Pak ya. Itu sebelum korban, sahibul korban sudah diomongin, Pak, bagian jenengan sepertiga. Tapi nanti kita ambil dikit itu untuk makan. Berarti itu dari sahibul korban. Izin yang punya gitu. Ada yang menyiasati gitu. Tapi yang penting untuk dicatat jangan eksklusif. Gitu. Khusus panitia. Nek gak panitia gak oleh mangan. Ya itu jadi masalah, Pak. Terus biarkanlah yang di situ ikut mangan. Atau ngambilnya sekedarnya. Gitu. Itu pendekatannya irfani, Pak. Irfani itu hati nurani. Ini terlalu banyak yang enggak bagus itu. Oke ya. Mungkin silahkan ada yang ditanyakan lagi. Monggo. Misalkan korban satu-satu. Ya. Terus satu kampung itu ada 200 orang. Ya. Panitianya 15. Berarti membuat 215. Ya. Untuk panitia itu yang 15 itu. Gimana, Pak? Jadi 200 yang diberikan kepada masyarakat, yang 15 untuk panitia. Ya, panitia kan mendapatkan daging biasanya kan gini, Pak, dibagikan masyarakat 1 kilo misalnya. Panitia juga karena di situ ada ya, dia juga dapat apa? 1 kilo, sehingga kan 2 kilo. Ya. Itu bagaimana? Ya tidak apa-apa kalau dinamakan hadiah atau upah. Kalau prinsip pemerataan itu kan sebenarnya prinsip modern tuh, Pak. Di zaman Nabi itu kan enggak ada. Misalnya mau dikasihkan enggak sama pun juga boleh. Misalnya yang satu kaya, yang satu janda miskin. Kan yang miskin 2 kilo, yang kaya 1 kilo kan boleh. Cumanya kayak gitu juga harus hati-hati, Pak. Kan kita di zaman kayak gini prinsip keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia itu penting untuk diperhatikan ya, jangan sampai memunculkan apa? Kecemburuan apa?
sosial. Tapi kalau intinya tadi yang semacam itu panitia boleh, Pak. Wong alasannya tadi, Pak. Kenapa bedanya dengan opah? Wong yang ayatnya kan wa'atimu al-qani'a, kasih makanlah kamu al-qani'a, orang fakir yang ketika korban itu duduk di rumah, artinya enggak minta. Jenengan ketok pintunya, lek ki daging korban. Boleh atau enggak? Boleh. Panitia melok nguliti, melok apa? Meceli. Tahu korban masa enggak boleh dikasih kan gitu, Pak. Wong sing meneng wene ngomah oleh dikei panitia. Tapi tidak ada hubungannya ambek ngleput mau, Pak, ketika daging korbannya. Nek jenengan pingin ngleputku yo diajeni itu minta uang. Bisa dipahami ya? Yang penting transaksinya betul, Pak. Meskipun apa? Ya. 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 Di apa, Pak? Di tuntunan korban di tarjih memang semacam itu. Jadi panitia itu dari mana mendapatkan dana? Ini penting, Pak, Bu. Panitia itu kan modal, enggak jin apa betul? Plastik, patok, terpal, pengangkutan hewan korban. Kan butuh dana kan? Dari mana dana panitia diperoleh? Yang pertama, dari dana operasional dibebankan ke sohibul korban. Nah ini kadang-kadang yang penting apa, Pak, Bu? Supaya masyarakat sadar, korban itu ada biayanya. Tapi dulu orang di Jawa itu, Pak, masa kecil saya itu korban nggawa beras. Enggak apa, Pak? Ya kayu, bumbu dan setelahnya, artinya kan itu dana operasional itu. Cuma dikei mori kayak kembang bareng, Pak, wis dadi masalah. Nah, terus sama kiai ini ora dibagikno, lha itu dadi masalah. Jenengan diundang koyok buan, nah itu sing enggak betul ya. Tapi kalau suruh bawa kayu dan seterusnya itu wajar. Tapi kan kayunya karena dimasak ya, Pak. Nah itu problemnya, itu problem juga. Kan seharusnya mentah. Nah, tapi kan sadar ada dana operasional meskipun itu untuk masak, kan sebenarnya bukan untuk masak itu. Oke. Nah, kayak Ali tadi sebelum benar, Pak. Ali tadi kan bilang nahnu nu'tihi min indina. Kita kasih uang dari uang kita sendiri. Artinya kan sohibul korban boleh dibebani biaya operasional. Sehingga kalau 3.500.000 itu misalnya yang 100 dana operasional itu boleh. Karena itu boleh kenapa? Belum berupa hewan korban. Tapi kalau sudah berupa hewan korban nggak boleh dijadikan opah. Nggih, monggo itu saja, silakan ini. Nggih. Monggo. Ada yang hanya bumi, ada yang hanya nitip Maksudnya tidak sampai 3.500.000 no. Dia nitip misalnya berapa juta no nominalnya. Misalnya 500 ya. Saya sudah dapat sedekah misalnya 6 orang. Misal ini Pak, kurang 6. Jadi kan kurang 1. Lah berhubung ini hanya nitip normal 500.000, berarti kan artinya kurang banyak. Lah, sedangkan saya dapat 6 itu kan sudah dapat sapi, Pak. Sudah dapat sapi. Lah, yang 500 ini untuk biaya ecek-ecek dan lain sebagainya apakah boleh? Sebentar, Pak, belum selesai. Saya tahu. Pertanyaan yang kedua seperti Pak. Ketika kita berniat kurban, artinya kan ada syarat, misalnya tidak boleh potong juga, boleh dan lain sebagainya. Itu kan mulai tanggal 1 ya, Pak. Ya, Terus akhirnya misalnya saya kan kurang, tak hubungi, Pak, jenengan saya apa tidak?
Wis kadung potong kuku lho. Enggak, terus lanjutkan. Ya. Oh iya ya. Diborong semuanya, Pak. Iya ya. Ya ya. Ya. Oh iya ya. Iya. Gimana? Gimana tadi? Ya tadi sudah boleh. Ya. Ya, saya jawab langsung ya, biar nggak lupa. Yang pertama, Bu. Ya. 6 orang mengikuti sirkah, bayar sesuai dengan kuota syar'i. Nominalnya berapa, Bu? 3 juta. 3 kali 6 berapa? 18. Dapat sapi gitu. Sapi jantan atau betina? Betina ya. Iya, enggak apa-apa kan. Memang korban itu enggak ada perbedaan gender, Bu. Jadi enggak hanya laki-laki yang disembelih, laki-laki enggak. Jantan, tapi juga betina, Bu. Boleh. Yang penting tidak hamil. Kalau hamil enggak boleh. Iya. Sudah menopause, Bu. Iya, sudah menopause berarti sapinya. Oke ya. Sebentar, Pak, sebentar. Berarti masih rasional, Bu ya, karena tadi 3 juta. Jadi mengikuti harga sapi itu yang standar berapa? Tapi kalau yang 1.500 itu kan berarti dia enggak standar gitu. Ya. Sehingga caranya bagaimana? Caranya dimusyawarahkan gitu. Dimusyawarahkan dengan 6 orang ini, yang 5 orang yang ketujuh ya tadi itu yang 500, kemudian sisanya itu diambilkan dari, kan 500 enggak dapat itu. Itu bagaimana? Berarti dia membantu yang bayar cuma 500 itu. Mau atau enggak gitu loh. Dia sama dengan membantu, ngasih sedekah atau menyumbangkan. Yang mau korban tadi. Tapi kalau sendirian, karena kita pakai nominal, itu kan enggak rasional, Bu, gitu. Ya itu. Enggak rasional. Kalau misalnya disembelih bagaimana? Ya alam, tapi kalau fikih kan bicara keumuman. Sehingga biar jadi enak, yang 6 tadi kira-kira mengcover kekurangan ya maksudnya secara gini,
ngitung pahala kok di matematis ya. Misalnya pahalanya itu mau dari 3 juta kan berkurang pahala korbannya. Tapi dia ngasih donasi atau infak ke yang mau ikut. Kalau semacam itu boleh. Tapi kalau pembayarannya nggak rasional itu kan berarti ada yang masalah itu. Ya kalau semacam itu nggak 2.500.000 yang apa? Genepi. Nah itu malah ribet lagi Bu itu. Itu kan nanti ngitungnya bagaimana kan gitu. Jangan Bu, kalau gitu jangan gitu. Jadi akadnya gitu, bisa gitu, ataupun yang lainnya korban urunan tadi yang disebut latihan gitu. Tadi kan saya sudah jawab. Jadi kalau tadi yang sekolahnya Ibu kan berapa tadi? Sudah 6 kurang 1 ya. Yang baru 5. Kemudian yang 2 itu di cover urunan. Boleh kalau dalam mazhab apa? Syafi'i, sehingga di masyarakat tidak dipersoalkan Pak itu. Tapi tentu nilai korban urunan beda dengan korban secara kata syar'i. Itu pun kalau yang 5 setuju Bu. Siapa tahu dia memiliki pendapat kayak Imam Abu Hanifah kan itu. Ya kan ibadah itu kan harus jelas gitu. Kan nggak bisa dipaksa. Kalau dia pendapatnya kayak Imam Abu Hanifah aku nggak setuju, ya berarti dikembalikan ke kambing gitu. Tapi sebenarnya tadi ada ulama yang membolehkan. Soalnya apa? Yang penting niatnya, tidak harus ibadahnya itu satu. Apalagi kan kalau dalam mazhab sapi itu kan 1/7. Kan bisa dibagi secara persentasi. Meskipun yang satu itu penjual daging. Atau untuk dimakan enggak, untuk korban. Atau untuk akikoh, boleh. Kenapa? Karena persentasinya rasional. Rasional itu enggak? Rasional. Itu jawabannya Bu. Yang potong kuku. Nah, potong kuku itu perdebatan Pak Bu. Di Muhammadiyah itu di PW ada namanya Dr. Zainuddin MZ. Ini yang menggagas korban saweran, korban keroyokan. Tapi tak teliti dalilnya itu ada masalah. Kurang fair dalam mengutip dalil. Jadi meskipun dia pakar hadis, ternyata hadis yang enggak cocok dengan pendapat beliau. Ini mohon maaf, kerekam gak apa-apa. Itu tidak dikutip, kan enggak fair Pak. Dalam kajiannya kalau saya menilai kurang ilmiah. Jadi menampilkan dalil-dalil yang mendukung pendapatnya saja. Ya, termasuk kuku, potong kuku, rambut. Itu kata beliau, itu kembali ke hewan korban, bukan ke sahibul korban. Alasannya apa? Biar tidak stres. Di kajian Madani Ahad pagi pernah Pak. Tapi itu mohon maaf, tidak ada dalil sama sekali. Kalau kembali ke sahibul korban, kembali ke hewan korban. Yang betul kembali ke sahibul korban. Alasannya apa Pak? Idza ra'aitum hilala dzulhijjah. Kalau engkau melihat bulan Dzulhijjah. Maksudnya sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Kalau kita di Muhammadiyah hari Rabu tanggal 28 Mei. Wa arada ahadukum ayyudhhiya. Seorang di antara kamu ingin berkorban. Fala ya'khud min sya'rihi wala adfarihi. Janganlah mengambil rambut dan kuku. Rambutnya siapa? Atau mangkana lahu dzabhun dalam hadis yang lain ya. Fa idza ahalla lahu hilalun, apabila telah hilal dia enggak boleh mengambil itu kepada dzabhun atau dzibhun atau kembali ke man. Alasannya dhamir itu kembali pada yang lebih dekat, berarti kepada yang disembelih. Tapi ternyata Pak, tidak ada hadis-hadis yang lain yang mendukung kesimpulan ini. Kalau kembali pada hewan yang dikorbankan. Semuanya ulama yang dari Arab Pak. Kecuali ulama Indonesia. Sebelum Dr. Zainuddin MZ itu Hasan Persis Pak. Dan juga Hasan membolehkan korban keroyokan itu Hasan. Jadi pemikirannya Dr. Zainuddin MZ itu bukan pemikiran
orisinil ya. Dia hanya meneruskan pendapatnya Hasan. Di riwayat Ummu Salamah itu saya menemukan redaksinya gini. Meskipun nggak boleh potong kuku, potong rambut, Allah ya'tazilan nisa'a wa tiba, dia nggak boleh, dia tetap boleh, mohon maaf, menggauli istrinya atau pakai wangian. Masa Rasulullah bilang kepada hewan, hei hewan, kamu tetap boleh menggauli istrimu ya. Bahasa Arab an-nisa itu wanita. Sapi itu tidak disebut an-nisa. Kambing juga tidak ada anisa. Ada Pak? Enggak ada. Anisa itu ya perempuan. Atiba, wangi-wangian. Masa hewan pakai wangi-wangian? Kan juga tuh. Maksudnya apa? Ini dihubungkan dengan muharramatul ihram. Orang haji kan enggak boleh ada larangan. Ternyata beda antara haji dengan korban. Kalau orang ihram itu nggak boleh, termasuk wangi-wangian, menggauli istri nggak boleh. Tapi kalau korban hanya kuku, rambut dan kulit. Kulit maksudnya kulit yang ngapal, dikeroi. Itu saja. Sebentar Pak. Itu jumhur ulama. 4 mazhab sepakat Pak. Ulama Arab saya nggak menemukan sampai pendapat sing nyeleneh itu. Biasanya pendapat nyeleneh itu ada Pak, 1-2 orang ulama, tapi dalam kasus ini cuma ulama Indonesia gitu. Ya Hasan kemudian Dr. Zainuddin MZ itu. Ya, cuma mereka berselisih pendapat Bu. Kalau mazhab Abu Hanifah ya sekedar mubah saja, boleh dipotong ya enggak apa-apa. Kalau mazhab Syafi'i makruh, mazhab Hambali wajib. Terlepas perbedaan ini Pak Bu, yang potong kuku tidak ada konsekuensi membatalkan ibadah korbannya. Meskipun dia sengaja potong kuku, korbannya tetap sah. Enggak, maksudnya sunahnya saja. Kalau mazhab Syafi'i makruh jenengan enggak potong kuku, tapi kalau misalnya sudah potong kuku, ibadah korbannya tetap sah. Enggak mempengaruhi sahnya ibadah apa? Korban. Kalau kita di Indonesia kan misalnya makruh sajalah mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Karena di hadis Aisyah itu ketika Rasulullah mau haji itu enggak haram apapun, la yahrum alaihi syai'un, enggak haram baginya apapun. Berarti dia pahami hadis itu tidak sampai haram tapi hanya makruh itu. Ya, taruhlah makruh tapi tidak mengakibatkan tidak sahnya korban, tidak ada hubungannya dengan itu. Tapi lebih baik dilakukan kalau bisa. Kalau dilanggar juga tidak apa-apa. Misalnya tadi Pak Bu ya, jenengan kan sudah masuk bulan Dzulhijjah baru iya itu apa jenenge bahasa Jawane apa? Dirimo. Ya dirimo. Ternyata kena itu. Saya kan sudah potong kuku. Berarti orang itu dianggap niat korbannya ketika ikut. Gitu. Sebelumnya tidak berlaku hukum. Berarti dia ketika baru mau ikut, baru dia tidak potong kuku. Itu di Syarhul Mumti' Syekh Utsaimin ada. Penjelasan itu ya. Nah, itu Bu jawabannya. Terus hikmahnya apa? Hikmahnya apa Pak Bu? Kamalul maghfirah. Korban itu kan fidak, penebusan. Berarti kita total diampuni. Wa idku minanar, dibebaskan dari neraka. Itu nilai apa? Nilai filosofi kenapa enggak potong kuku. Tapi hukumnya tidak sampai haram. Kalau mengikuti mazhab Syafi'i hanya makruh, terus tidak mengakibatkan korbannya tidak sah. Oke. Monggo. Nggih, monggo ketua PCM dulu, Pak. Nanti jenengan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari paparan yang disampaikan oleh Ustaz Nedi bahwa korban itu satu kambing untuk satu keluarga. Kemudian saya juga pernah semacam berdebat dengan teman bahwa
seperti sirkah itu juga mereka hukumi bahwa 7 itu juga untuk 7 keluarga. Maka yang benar itu 7. Satu sapi itu untuk 7 orang atau 7 keluarga. Ini mohon penjelasannya. Ya, karena kalau seandainya, karena ya alhamdulillah dari keluarga kami ini setiap tahun alhamdulillah berupaya untuk berkorban. Ya. Ya kalau memang satu sapi untuk 7 keluarga, berarti bagi kami kan enak gitu loh, maksud saya begitu, nggak usah ngitung ini untuk ini berarti kan satu untuk keluarga kan. Iya ya. Berarti untuk anak saya, cucu saya dan lain sebagainya. Terima kasih. Ya. Jadi di tuntunan korban tarjih Pak, itu putusan Garut 1979. Bukunya kecil, biasanya tak bawa, tapi saya sudah menguasai sehingga nggak perlu saya bawa. Kan ngaji nendi-nendi Bu, maksudnya kan kayak guru itu nek ngajar pertama cik bingung, tapi nek kedua wis iling ya. Nah di situ kan korban itu kalau dia individu maka sunnah ain, tapi kalau keluarga menjadi sunnah kifayah. Dasarnya hadis Abu Ayyub Al-Ansari ketika ditanya kaifad duhaya fikum ala ahdi Rasulillah, bagaimana korbanmu di masa Rasulullah. Ini ditanya oleh Atha itu tabi'in Mbak. Abu Ayyub Al-Ansari itu sahabat. Jawabannya kana rajulu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyati anhu wa an ahli baiti. Seseorang di masa Nabi itu korban dengan satu kambing untuk dirinya dan anhu an ahli baiti itu. Berarti satu kambing mencukupi satu keluarga. Sehingga yang apa biasanya yang satu nafkah gitu. Yang satu apa? Nafkah suami istri anak itu, apalagi duit lanang duit wedok berarti enggak apa-apa gitu. Nek sendiri-sendiri kan harus jenang, ini duit lanang, ini duit wedok kan itu. Jadi untuk keluarga ya. Terus bagaimana sapi? Sama. Sehingga di Hasyiah Bajuri ya, Hasyiahnya Fathul Qorib Mujib. Itu oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Itu dulu Syekh Al-Azhar ya, bukan Baji Bujuri Pak. Bajur itu muhafadzah provinsi di Mesir, saya tahu ya. Bukan Baji Bujuri. Di sini kan dikatakan wal baqarah wa tujzi'u al badanatu an sab'atin wal baqaratu an sab'atin. Sapi mencukupi 7 ae an sab'ati ashkhasin. Maksudnya mencukupi 7 orang. Au sab'ati buyutin atau 7 keluarga. Sehingga sama itu. Sapi juga sama dengan kambing. Kalau kambing satu saja, sapi boleh syirkah, berarti kambing untuk 1 orang dan keluarganya, sapi juga sama, 1 orang dan keluarganya. Berarti 7 orang plus keluarganya. Oke, monggo Pak. Oke. Masalah apa? Korban untuk orang meninggal? Tidak hadir. Oh iya ya. Itu pertama, yang kedua yaitu samakah antaranya jam korban dalam pelaksanaan jam haji atau umroh dengan hukum fungsi dan hukumnya itu bagaimana dengan menyisirkan sama atau enggak? Ya. Yang pertama Pak, itu kan sunnah. Itu kan apa? Sunnah. Berarti sunnahnya al-mudhahi atau sahibul korban Pak. Itu menyembelih sendiri. Sunnahnya loh. Ya kan korban itu kan ibadah toh. Qul inna sholati wa nusuki. Nusuk itu ibadah korban. Kalau jenengan ibadah menyembelih hewan, berarti kan jenengan yang nyembelih sendiri. Di hadis Anas ibn Malik ya,
Rasulullah tadi kan korbannya 2 kibas bertanduk putih mulus. Kemudian apa? Dzabahahuma biyadih. Rasulullah menyembelih keduanya dengan tangannya sendiri. Itu hukum asalnya. Tapi tidak semua orang bisa menyembelih. Tidak hanya ibu-ibu. Nih ibu-ibu ini roto-roto gak iso. Apa maneh sapi. Nih ayam mungkin bisa. Ayam ini gak iso Bu ya? Iwak lele mbok beleh bareng Bu ya. Lah terus nih misalnya apa Pak, orang to sing kecil itu apa teri dibeleh. Beleh teri Bu. Iya nek beleh teri. Nah, berarti kan sunahnya disembelih sendiri. Tapi kan boleh atau enggak inabah atau istinabah atau taukil meminta wakil orang lain? Jawabannya boleh. Kenapa? Korbannya Nabi tadi 100 unta, 63 disembelih Nabi, yang lainnya diserahkan Ali. Berarti Nabi kan meminta orang lain untuk menyembelihkan. Ya sunahnya Pak, mensaksikan itu. Sebagaimana Fatimah itu ketika Nabi menyembelih itu kan disaksikan Fatimah. Suruh baca apa? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati sampai wa ana awalul muslimin. Itu doa untuk menyembelih untuk merobohkan hewan kurban, dibaca itu ya. Nanti kepalanya di mana Pak Bu? Di selatan, kakinya di utara. Tapi kalau orang meninggal, di mana Pak kepalanya? Di utara. Bedanya apa Pak? Meninggal di utara kok korban di selatan. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Kenapa? Oh beda nih kok bisa. Nah itu karena yang menyembelih itu, ketika akan menyembelih itu tangan kanan, biar mudah kan jenengan bisa menghadap kiblat, hewannya menghadap kiblat sehingga posisi kepala di selatan. Itu baca Bismillah wallahu akbar. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu ditambahi sholawat Pak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, tapi yang tambahan sholawat itu meskipun ada di Fathul Qorib Pak, kebanyakan ulama memakruhkan. Kenapa? Enggak ada keterangan Nabi baca sholawat. Nah, kan ada ayat wa rafa'na laka dzikrak. Ketika disebut nama Allah, disebut nama Nabi sebagaimana adzan. Tapi kan tidak semuanya. Jenengan minum baca bismillah atau sholawat juga? Ya kan bismillah saja gitu. Ya kan. Tapi kalau di hadis yang di Bulughul Maram ini dianggap penyembelihan orang awam, tapi itu justru yang sesuai hadis. Hanya apa? Bismillah wallahu akbar. Di hadis Anas bin Malik ya. Nabi kan hanya Bismillah wallahu akbar. Allahumma taqabbal hadza min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Kan cuma sederhana itu. Tapi kalau ditambahi kayak gitu-gitu, ya kalau di takbir dan seterusnya ya, kalau bid'ah ya insya Allah enggak Pak. Karena syiarnya kan apa? Takbir gitu. Biasanya ada takbirnya juga Pak ya. Ya itu. Ya enggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya bismillah Allahu akbar juga enggak apa-apa gitu. Kan syiarnya takbir. Cumanya yang bismillah ini wajib atau enggak? Takbirnya jelas sunnah ya. Kalau mazhab Syafi'i malah sunnah Pak baca bismillah itu. Tapi makruh untuk ditinggalkan. Tapi kalau kita pakai mazhab yang aman saja, yaitu wajib. Tapi kalau jenengan lupa nyembelih ayam jago Pak, ke susu gorok langsung gak mau coba bismillah. Jenengan hukumi sah atau enggak? Mesti disahkan Bapak-bapak di luar. Sah atau enggak Pak? Mbelih pitik jago lali mau coba bismillah. Sahul. Nah itu kalau karena lupa tetap sah ya. Tetap apa? Tetap sah. Tapi jangan menyepelekan apa baca bismillah itu. Meskipun mazhab Syafi'i tetap menghukumi sah tapi makruh. Tapi ulama yang lain, jumhur ulama ya tetap apa?
tetap wajib karena wala ta'kulu mimma lam yudkarismullahi alaih. Janganlah engkau memakan sesuatu yang tidak disebut nama Allah. Dalam mazhab Syafi'i itu ketika menyembelihnya untuk berhala. Tapi kalau orang muslim mau bismillah mau enggak itu ya tetap lillahi ta'ala, itu alasannya. Tapi kan jumhur ulama tetap mengatakan wajib baca bismillah kecuali lupa. Mungkin itu ya. Cukup ya. Kenapa? Ya, sebentar Pak, lupa saya. Ini saya lanjutkan. Dam itu al-hadyu, Pak. Hadyu itu lebih umum ya. Hadyu itu macam-macam ya. Al-hadyu itu kan mayuhda lil haram. Sesuatu yang dihadiahkan untuk haram, Pak. Biasanya dilaksanakan di Mina gitu. Nah itu kan untuk Ka'bah. Untuk apa? Ka'bah. Dam itu macam-macam. Ada yang wajib, ada hadyu yang sunnah itu. Nanti pembahasannya banyak Pak itu. Kalau udhiyah ya jelas korban biasa ya. Nah tapi dalil hadyu dengan udhiyah itu kadang-kadang ada kesamaan Pak. Termasuk yang saya sebutkan tadi, hadis Ali itu konteksnya hadyu. Bukan korban. Tapi nanti kalau nggak kita pakai hadis itu, kita nggak mendapatkan dalil korban secara khusus. Makanya sebagian ulama mengkiaskan hadyu dengan korban. Cumanya bedanya kalau hadyu itu sendiri 7 sapi ya 1 orang. Tapi kalau korban untuk keluarga. Itu saja poinnya ya. Oke, mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Demikian paparan